الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat hadir, melangkahkan kaki, menggerakkan tubuh dari rumah masing-masing sampai ke majelis ini, dan mudah-mudahan sampai pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-sadisata 'asharah. Maqalah ke 16. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang bijak atau ahli hikmah. Mereka mengatakan anna sya'airil iman, bahwasanya lambang-lambang iman, ai a'lami, yakni tanda-tanda iman, lambang atau tanda orang beriman. Arba'atun, ada 4. Minal a'mal, ada 4 perilakunya. Yang pertama, tanda orang beriman itu at-taqwa, dia bertakwa. Apa itu takwa? Tadi hari Jumat mendengarlah khutbah atau guring. Apa jar khatib di hari Jumat? Ittaqullah, gitu. Kalau gitu ada itu rukun khutbah, salah satu rukun khutbah. 5 rukun khutbah itu salah satunya wasiat takwa, memerintahkan, menyampaikan supaya meningkatkan ketakwaan. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa jar khatib? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kalau hampir rata-rata itu takwa. Nah, setiap seminggu sekali kita ini disuruh meningkatkan takwa. Seminggu sekali itu. Artinya memang harus dicas, takwa itu harus dicas. Nah, sebab takwa ini tanda orang beriman. Wa huwa fit ta'ah. Takwa ini di dalam ketaatan, yuradu bihil ikhlas, dia ikhlas melakukan ketaatan itu orang takwa. Ikhlas melakukan ketaatan. Wa fil ma'siyah, yuradu bihi tarku wal hadru,
Nah, di dalam kemaksiatan takwa itu meninggalkannya dan waspada terhadap kemaksiatan. Bila di dalam ketaatan inya ikhlas menjalankan ketaatan, bila di dalam kemaksiatan inya meninggalkan atau waspada terhadap kemaksiatan. Wakila, nah dikatakan pendapat lain, takwa itu huwa muhafazah adabis syariah, yaitu takwa memelihara adab tata kerama syariat, dipeliharanya apa yang diperintahkan oleh syariat dijaga, dipelihara, diumpati, diikuti. Nah, itu pendapat lain. Ya sama aja menjalankan perintah. Wakila, dikatakan lagi oleh pendapat yang lain, wal iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Takwa itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'lan, perkataan maupun perbuatan atau perilaku Nabi. Nah, itu takwa. Jadi macam-macam pendapat takwa tadilah. Di dalam taatinya ikhlas menjalankannya, di dalam maksiatnya menjauhi, meninggalkan, atau memelihara perintah syariat, atau mengikuti Nabi perkataan maupun perbuatan. Yang pasti takwa itu memelihara hubungan seorang hamba kepada Allah. Nah, itu takwa. Menjaga hubungan kepada Allah itu takwa. Dijaga hubungan lawan Allah nih, supaya parah. Itu takwa. Supaya kada terpisah dengan Allah, kayak apa hubungannya supaya baik dengan Allah. Nah, itu takwa. Ya ibadah tadi, ya menjaga apa yang diperintahkan oleh syariat, mengikuti Nabi, itu termasuk menjaga hubungan dengan Allah. Itu tanda pertama orang beriman, takwa. Tanda pertamanya. Yang kedua, tanda pertama orang beriman, wal haya, malu, supan. Ini termasuk tanda orang beriman, supan tuh. Malu, tapi lain nang pemalu, lain nang penyupan. Ambilkan anu supan, lainnya itu. Ikam ke wadah guru anu pang supan nah lain itu, lain supan. Akonlah ke wadah si malu itu lain itu, lain supan itu lain. Ada banyak orang misalnya supan lewat situ, lain supannya itu dah. Nah, apa supan yang mana, malu yang mana? Wa huwa naw'an, ada dua. Malu itu ada dua. Nafsaniyun, malu nafsani. Itu malu pertama tuh, malu nafsani. Wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala fin nufusi kulliha kal haya min kashfil awrah wal jima'i bainan nas. Nafsu supan malu nafsani itu adalah malu yang diciptakan oleh Allah di dalam setiap diri manusia. Semua manusia itu ada ini malu ini. Kenapa? Karena memang Allah yang menciptakannya. Apa malunya? Malu nafsani itu contohnya seperti apa? Yaitu kal haya'i min kashfil awrah wal jima'i bainan nas.
terbukanya aurat dan berjima, berhubungan di tengah orang banyak. Nah, itu malu nafsani. Terbuka aurat supan wa keluntang kelantung pada sing tapi kada beselawar kada bacawat kada. Nah supan wa supan nang waras bang, nang waras supan mun nyaga gilaan tuh lain kisah. Ini nang waras panggila kita tahu supan lagi. Nah itu memang diciptakan oleh Allah, malu itu aurat terbuka supan, berhubungan di tengah orang banyak, apalagi ini tengah orang banyak. Astagfirullah. Nah, wa imaniyun. Nah, apa supan yang kedua, malu yang kedua yaitu malu imaniyun. Malu apa itu imaniyun? Wa huwa ayyamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan minallahi ta'ala. Nah, malu imaniyun ini adalah orang beriman yang menjaga tidak melakukan maksiat dan takut melakukan maksiat kepada Allah. Itu malu imaniyun, takut melakukan maksiat kepada Allah. Itu malu imaniyun. Nah ini nih malu yang seperti inilah tanda orang yang beriman. Aurat terbuka supan, menjaga hubungan dan Allah tadi kada mau bermaksiat, supan sebab ketahuan Allah supannya tuh itu. Ini tanda orang beriman yang kedua. Yang ketiga, tanda orang beriman yang ketiga, wasyukuru, bersyukur. Tanda orang beriman ketiga, bersyukur. Apa syukur itu apa? Kalau bahasa Arab syukron, terima kasih. Cukuplah terima kasih gitu ya. Makasih itu minimal benar. Kalau makasih lah, jangan jarak. Nah ujungnya pulang jangan jarak, berarti kan hendak lagi. Tanda orang beriman yang ketiga, bersyukur. Syukur yang seperti apa? Wa huwa sana'u 'alal muhsin bi dzikri ihsanihi, yaitu syukurnya ini adalah dia itu mengingat, menyebut kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya dan diingatnya terus kebaikan orang tanah. Itu tanda orang bersyukur, tanda orang berterima kasih. Si A berbuat baik lawan si B, si B berterima kasih. Tanda terima kasih si B kepada si A, kada melupakan kebaikan si A. Itu. Nah ini kita nih, bila ada orang berbuat baik terus lawan kita, senang loh, senang. Tapi sekali dia berbuat salah lawan kita, hilang tuh kebaikan tuh hilang. Habis gara-gara sebuting ya. Nah, harusnya ia mengingat kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, itu tanda syukurnya. Lalu bila ada orang berbuat baik kepadanya dan ia ingat kebaikan orang itu, ia tuh rasa hendak membalas kebaikan orang itu. Nah itu syukur.
karena bila kawa ada rezeki hendakai juga membalas kebaikan orang tuh. Atau nang kayak orang bahar itu bila ada tetangga bolah wadai lalu mengantari ke tetangga sebelah berpiring kan, tetangga sebelah kata mau pak membelikan piring kosong, itu bahari sebisa mungkin mencari yang penting ada isinya juga bila membelikan. Bila kadada lagi isinya ada tembulik berpiring, menunggu ada orang bahari. Oh ya ini mantari tetangga ladi wadah teperwer bulan-bulan ada bulik teperwernya hilang. Oh ya ini nah tadi ingat juga, tadi ingat tuh bang, pas nang mantari wadai tadi bilang aja ke sebelah. Aku tuh kamjar, tapi menyambat kada bang, menyambat tuh kada. Di rumah aku tuh kenapa kalah aja? Semalam merasa banyak besi tupperware ini habisan. Nah kada bang menyambatnya kada. Kisah juga kisah. Lalu nang lampunnya tadi astagfirullah ya gitu tuh cara mengodeknya. Nah orang bersyukur mengingat kebaikan orang dan ia berusaha membalas kebaikannya. Itu bang bahar itu bermasa menggangan mantari ke sebelah paling kada tunggu setumat lah, tunggu ya. Jangan langsung balik itu bila sudah ada isiannya. Bila kadada atau berpikir dulu karena aja aku beli kakak atau dibasuhinya diisinya tulaklah ke warung misi wadai karing kabarang itulah. Nah orang bahari itu berarti rasa syukurnya itu tinggi ketimbang orang Yahini itu. Fal abdu yashkurullah ay yusni alaihi bi dzikri ihsanih alladhi huwa ni'matun. Nah, maka adapun seorang hamba dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengingat-ingat kebaikan Allah kepadanya, yaitu mengingat-ingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah ini kita hamba bila hendak bersyukur lawan Allah apa nih sudah yang diberi oleh Allah nikmat banyak lah. Kada kawa menghitung la tuhsuha, kada kawa menghitung nikmat Allah. Tapi cukup diingat bahwa nikmat yang ada di dalam diri kita diberi oleh Allah. Itu. Nah, lalu sadar, oh nikmat yang ada di dalam diri ini pemberian Allah. Ingat lawan Allah. Makasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tapi kada sekedar terima kasih, tapi bersyukur. Kayak apa bersyukurnya? Lalu membalasnya itu dengan apa yang diperintah oleh Allah, jalankannya, beribadah. Dimuntungnya mengucap alhamdulillah, tingkah laku perbuatannya melaksanakan perintah Allah. Di hatinya meyakini nikmat itu datang dari Allah. Itu syukur. Bila sudah seperti itu tanda orang beriman. Bilanya diberi nikmat banyak oleh Allah kada bersyukur berarti kada masuk tanda telah masuk kada beriman. Gawiannya mah duit banyak, rezeki lancar, sembahyang kada. Nih kada masuk orang beriman nih, kada masuk tandanya.
Ini kena hari kurban. Di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya ujar Allah, kami banyak memberi engkau nikmat. Banyak banget. Artinya kan gitu, nikmat banyak diberi oleh Allah, macam-macam nikmat. Lalu setelah Allah beri nikmat, apa tugas kita? Fasolli li rabbika wanhar. Lalu dirikan sholat, tegakkan sholat karena Tuhan, karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Menang mampu nih berkorban. Berarti tanda bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah itu ibadah tadi. Dan ibadah paling utama apa tadi? Fasolli li rabbika, sholat. Wanhar, hanyar berkorban. Kenapa sholat dulu hanyar berkorban? Kada wanhar dulu, kada nahrun dulu, hanyar sholat. Kenapa sholat dulu hanyar berkorban? Karena sholat itu ibadah paling utama. Artinya apa? Bila inya berkorban, kada sholat, kada sah korbannya, kada diterima oleh Allah korbannya. Bukan kada sah, kada diterima. Kenapa? Nya kada sembahyang. Gitu pulang. Haur ngurus korban, sembahyang kada. Berkorban ganal kayak apakah sapinya, banyak kayak apakah kambing yang dikorbankannya, sembahyang kada diterima oleh Allah. Sebab fasolli li rabbika wanhar, itu sholat dulu baru berkorban, sholat dulu baru ibadah yang lain. Urutannya tuh itu. Ini kada yang lain dulu, sembahyang kada. Nah, jadi tanda orang syukur tadi, ingat dengan kebaikan, terutama bersyukur kepada Allah, ingat kebaikan Allah dan balas. Ya, pembalasnya jalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, yakini dalam hati bahwa nikmat datang dari Allah. Yang keempat, tanda orang beriman yang keempat, wasabru, sabar. Nah, ini yang tabarat sedikit, sabar nih. Wa huwa tarkus syaqwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar di sini yaitu tidak mengeluh kepada selain Allah. Artinya mengeluhnya itu kepada Allah aja, mengeluhnya kepada Allah aja, itu sabar. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirwatul iman arba'u khilalin, puncaknya iman itu ada 4 ciri khas. Puncak iman berarti iman itu ada di atas, ada di tengah, ada di bawah lah. Bila lagi tinggi imannya di puncak, sholat wajib rajin, sholat sunat dilakukan, ibadah-ibadah semua rajin, mengaji tiap hari, zikirnya banyak, salawatnya banyak, itu di puncak dong, di atas. Orangnya sabar, orangnya ikhlas, orangnya wah, itu di puncak dong. Tapi ada yang di tengah apa? Nang wajib jaga. Kena aja nang sunnah tuh. Be sunnah aja tuh ya. Wajib aja dulu. Penting wajib dulu, kada ditinggalkan. Sunnah tuh kan ditinggalkan kada berdosa juga. Nah, tengah tuh, tengah. Bilang di bawah apa? Jangan nang sunnah, nang wajib gitu katanya. Tuh di bawah imannya. Makanya perlu dicek. Ujar Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman. Iman itu diperbaharui. Jangan nangka kayak itu aja.
nya bisa lemah kayak HP, bisa apa lowbat, nah, bisa lowbat dicas ngisi lagi kayak di sini nah wadah mencas iman, duduk di majelis munajatan salawatan dengar taklim pengajian teces naik iman dengar nela keluar aja pada rumah bisa turun lagi. Di sini dicas dulu atau paling kadang sehari 2 hari tertahan sedikit tas hari ketiga turun pula, makanya seminggu sekali barang mencesnya. Apa tadi puncak iman? Ujar Nabi, puncak iman itu ada 4 cirinya. Yang pertama as-sabru lil hukmi, sabar, sabar terhadap hukum. Yang kedua waridho bil qadari, ridho terhadap takdir. Yang keempat wal ikhlasu lit tawakkuli, ikhlas untuk bertawakal. Yang ketiga wal istislamu li rabbi, berserah diri kepada Allah. Itu puncak iman. Kadang kita belum ridho dengan ketentuan Allah, kadang kita belum ikhlas lagi menjalankan ibadah, kadang kita kadang berserah diri lawan Allah, belum. Nah, tapi bila sudah di puncak imannya, ibadah wajib dilakukan, yang sunnah dikerjakan, zikir wiridnya banyak, Al-Quran dibaca, terus tambah lagi orangnya sabar, orangnya ridho, orangnya tawakal, orangnya berserah diri kepada Allah. Itu puncak iman. Siapa yang ada di puncak iman nih? Nabi, para wali, sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama, orang-orang soleh. Nah kita pun bisa jadi juga. Jangan dikira orang-orang biasa tuh pakaian biasa sederhana, jangan dikira, tapi kelihatan. Jangan dilihat dari tampilannya, dilihat dari perilaku. Bila banyak ujian hidupnya, inya sabar, inya ridho, inya ikhlas, nah itu berarti imannya bagus, imannya kuat. Nah, kadang-kadang memang harus kayak itu diuji oleh Allah, dilatih, dididik untuk apa? Untuk menaikkan iman. Cuman kita nih yaitu banglah semakin tinggi kelas, semakin tinggi pendidikan tuh, semakin berat pelajarannya. Menang TK pada nyanyi-nyanyi, mainan, begelungsuran, bejongkitan. TK nyaman, sekolah SD masih nyaman, belajar berhitung, belajar membaca, masih nyaman. SMP sudah mulai mengalih, SMA mengalih, kuliah mengalih lagi, S2 tambah mengalih lagi, S3 maginnya. Oke, itu bang tingkatan bila sudah belajar. Nah, iman gitu juga. Bila Allah hendak menaikkan derajat iman seseorang, pelajarannya ngalih, ujiannya berat. Nah, itulah tanda orang beriman ada 4. Pertama tadi bertakwa, yang kedua malu, yang ketiga syukur, yang keempat sabar. Pahamlah. Nah, insyaallah ada manfaatnya. Kita pengajian Jumat depan ini pas hari raya. Insyaallah hari raya Jumat ini. Jumat depan hari raya. Jumat depannya lagi antar Rayan ke Banjar. Masuk punya pondok. Nah, berarti tadi melihat kalender tanggal 20 Juni kita pengajian, insyaallah 20 Juni, 2 minggu libur lah.
Karena minggu depan hari raya Idul Adha, sekalian mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Yang berkorban mudah-mudahan diterima ibadah korbannya, dihapus dosa-dosanya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, ya وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، يا الراحمين يا الراحمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين، يا واغفر لكل ذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واغفر أذى المؤمنين، يا الراحمين يا الراحمين يا واختم بأحسن ختام عبادنا الانصراف، وحل حين الحمام وزاد رشح الجبين، يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين، ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين، يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين، والحمد لله رب العالمين.